Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Dalam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya hadir ke ruang visual Anda, masih di spesial edisi Challenge Politik Dalam Pilkada 2024. Sebuah kanal atau gerbang yang akan mengantarkan para talenta politik terbaik Kabupaten Garut di pintu gerbang kontestasi Kepala Daerah Kabupaten Garut 2024. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu sosok yang memang sejak lama digadang untuk ikut serta di kontestasi Pilkada 2024. Siapakah gerangan? Kita akan menjumpai sosok yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampes. Kang Aceng Dama. Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Ini sosok muda. Kang Haji Dr. Aceng Hilman Umar Basyar. Ya. Ini darah pesantren murni, ya. Tidak tercampur darah yang lain, karena sanadnya jelas ya. Ya. Boleh sedikit diceritakan terkait dengan latar belakang. Ya. Orang tahu lah kalau sosok Kang Aceng ini pasti berbasis pesantren. Sebenarnya dari mana, pesantrennya di mana, ini juga menjadi sangat penting. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politika. Khususnya kepada warga Garut yang selama ini mungkin menonton melihat Challenge Politika ini sebagai salah satu ruang pengetahuan untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan politik. Oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih, Kak. Sama-sama. Yang sudah punya kesempatan kita bersilaturahmi pada sore hari ini. Dengan aktivitas saya yang masih agak lumayan sibuk karena memang saya ini kan juga ketua kampus di setiap NU. Oke. Jadi hari ini kita sedang mempersiapkan akreditasi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi ya? Ilmu ekonomi dan bisnis syariah. Bisnis syariah. Ya. Baik, saya secara pribadi adalah berlatar belakangkan pondok pesantren Fauzan. Saya adalah putra dari Kiai Haji Amumar Alam yang hari ini menjadi pimpinan dari Pondok Pesantren Fauzan, satu perusahaan induk. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Kebetulan laki-laki saya satu-satunya laki-laki. Iya. Yang lainnya perempuan. Nah, saya lahir di pesantren. Oke, besar ya di pesantren. Lingkungannya pesantren. Kemudian juga setelah selesai di situ saya mondok di Riyadul Alfiyah, Sadang. Riyadul Alfiyah. Dari situ kemudian ikut ke paman saya, Ceng Mujib, ke Malang, di Gading Pesantren. Kemudian sama beliau dibimbing, gitu ya. Arahan-arahan termasuk juga masalah organisasi. Beliaulah yang kemudian yang menjadi salah satu mentor saya, mentor utama saya. Beliau salah satu orang yang berjasa besar membentuk saya seperti sekarang ini. Selain kedua orang tua saya, ada beliau yang betul memberikan contoh, arahan, gerakan bagaimana seseorang itu bisa berguna untuk masyarakat. Saya melihat beliau itu sosok yang berani mengorbankan apapun kalau untuk masyarakat. Ya, jadi itu menjadi salah satu hal yang bagi saya acuan, panutan dalam melakukan sebuah gerak untuk bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kita di pesantren itu kan memiliki satu kehidupan yang sangat lekat dengan nilai-nilai agama. Tetapi pesantren pun tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan sosial. Bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat itu kan kebutuhannya banyak ke pesantren. Luar biasa. Agama, ya. Kadang-kadang minta doa untuk supaya laris dagangan, ya. Artinya ahli hikmah tuh. Iya. Kemudian kadang-kadang hari ini ketika pesantren sudah maju berkembang secara ekonominya, mereka juga meminta untuk sumbangan ya. Berkembang atau meminta minimal wejangan untuk bagaimana supaya bisa kiatnya usaha bisa baik. Nah, artinya bahwa pesantren ini kalau dulu itu adalah betul-betul disiplin agama. Kalau sekarang multidisipliner. Apalagi ketika sudah masuk yang namanya sekolah. Sekolah menjadi salah satu bagian dari pengembangan pondok pesantren. Bukan lagi hari ini pesantren hanya menjadi lokomotif agama saja, tetapi juga menjadi lokomotif besar untuk menciptakan sumber daya manusia
yang bertalenta, berkualitas, yang bisa untuk menjadi orang-orang membantu terhadap bangsa dan negara. Nah itu jadi dan saya ada di situ. Di dalam itu. Ya, di dalam itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika saya di pesantren, bapak saya meminta untuk sekolah di umum. Dan tidak sekolah agama. Karirnya sampai di pendidikan sampai S3. ya? Iya. Saya apa? Dokter administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Saya di bidang pendidikan memang. Magisternya juga pendidikan. Magister pendidikan. Jadi saya dicetak oleh ayah saya, oleh paman saya dari sisi agama karena lingkungannya pesantren. Kemudian cetakan yang kedua adalah dari sisi organisasi. Dari sisi organisasi kemudian saya dicetak. Saya di organisasi pada saat mahasiswa saya pernah jadi presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa di Fakultas Pertanian. Kemudian di Fakultas di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Di Brawijaya. Kemudian saya di organisasi ekstranya saya di HMI. Kemudian saya pasca presiden mahasiswa di fakultas menjadi koordinator eksekutif mahasiswa di universitas. Artinya bentukan itu karena saya lihat paman saya juga begitu. Akhirnya menjadi salah satu contoh bagaimana saya mengembangkan diri bukan hanya dari sisi pendidikan, juga dari sisi organisasi. Sehingga inilah yang kemudian membentuk karakter saya seperti sekarang ini. Termasuk terinspirasi masuk ke dunia politik praktis. Kalau sudah ada di gerakan mahasiswa itu sudah pasti. Kalau sudah ada di gerakan mahasiswa, maka politik praktis itu adalah merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis ketika mereka memandang politik praktis itu adalah alat untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Apakah sejauh ini Anda juga aktif di partai politik? Aktif di partai enggak. Saya enggak pernah dulu ketika maksudnya masuk struktural gitu? Enggak, belum. Memang saya sudah punya rencana. Sudah partisan. Ya. Di Partai Kebangkitan Bangsa. Pasti di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya partisan di Partai Kebangkitan Bangsa. Dulu pernah ketika sebelum ada pecah, waktu beliau Ceng Mujib ketua PKB pada saat Gus Dur. Waktu itu kan ada Gus Dur, ada Muhaimin. Ya, benar. Nah, beliau salah satu dari ketua PKB Gus Dur. Saya wakil sekretarisnya. Jadi saya pernah masuk di situ. Walaupun ketika proses-proses selanjutnya bagi saya sudah tidak ada dikotomi lagi. Kenapa? Sudah ayolah kita gabung lagi bahwa PKB itu adalah milik warga NU atau milik NU yang kemudian dihibahkan kepada masyarakat Indonesia untuk diisi oleh orang-orang yang baik dalam tujuannya. Kerangkanya satu sesungguhnya. Yang saya selalu lihat dari pendiri PKB, para ulama, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa seorang pemimpin itu dikatakan baik ketika dia mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Itu menjadi sebuah titik tolak dasar ketika orang pesantren mau terjun kepada politik praktis. Apakah itu juga yang kemudian menjadi inspirasi Anda untuk ikut di kontestasi pilkada? Ya, terus terang ya. Dasar itu yang menjadi dasar pergerakan saya di politik. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Siapa yang paling kencang mendorong Anda untuk misalnya, ayo ikut. Siapa? Orang tua atau? Orang tua saya justru ketika posisi ini masih memandangnya, masih melihat dengan betul-betul sangat hati-hati. Pertama, karena beliau punya satu pengalaman yang cukup, ya bukan negatif ya, cukup harus betul diperhatikan, memandang orang politik itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Yes. Agama kan tidak begitu. Beliau orang yang faqih, berpegang teguh kepada fikih. Kalau fikih itu kan tidak bisa hitam dan putih dicampur. Politik itu kan hitam dan putih kan dicampur. Nggak boleh abu-abu. Sementara politik kan syariat itu kan tidak boleh abu-abu. Nah beliau melihat orang politik kan selalu abu-abu. Hari ini dia hitam, besok dia bisa putih. Dan besok kemudian dia bisa tidak jelas. Nah, artinya bahwa beliau masih terus memandang, tetapi tetap beliau pun punya sebuah kebebasan. Punya tujuan yang sama. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah itu menjadi pegangan semuanya. Bahwa ketika mau terjun kepada politik, maka tujuan utamanya bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika tujuan itu adalah merupakan titik tolak dasarnya untuk berangkat,
maka saya yakin seluruh para pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu akan bisa, kalau katakanlah, menghibahkan para kader-kader pesantrennya untuk bisa gabung di situ. Artinya bahwa tidak diragukan lagi kalau berbasis pesantren, istilahnya memberikan respon. Ya, gini Mbak, posisinya kan hari ini kita ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan topangnya kan politik. Seluruh aktivitas kehidupan kita di bangsa dan negara ini tidak bisa dilepaskan dari politik. Dan itu dirasakan sekali oleh pesantren. Pesantren terakui secara formal oleh negara ketika ada undang-undang pesantren. Ya, dan itu adalah produk politik. Dan itu akhirnya tahu persis. Makanya orang-orang di pesantren dari sejak berdirinya bangsa dan negara ini tidak pernah tidak terlibat dalam politik praktis. Kenapa? Karena tahu persis kehidupan politik yang ada di kita sebagai negara republik ini itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh bidang. Akhirnya harus ada dan harus ada di situ. Makanya ulama dulu Ki Hasyim Asy'ari terjun, Ki Wahab Hasbullah terjun, sampai ke Gus Dur terjun semua. Semua adalah ikut dalam membesarkan politik. Kembali ke konteks pilkada kabupaten. Kemudian persiapan atau pendekatan apa saja sudah dilakukan? Karena tentu saja ini butuh perahu ya. Iya, betul. Nah, kendaraan yang pasti paling dekat adalah PKB, langsung ketahuan. Dan saat ini PKB menjadi rebutan ya, apalagi di Garut dengan 8. Sekarang 8. Tapi kalau saya tidak salah, dihitungnya kan yang lama. Ya enggak, yang sekarang. Kan belum dilantik. Enggak, untuk pilkada itu parameternya sekarang. Begitu. Saya belum tahu. Jadi yang sekarang yang 8. Berarti seksi dong. Iya, makanya dikatakan ini jadi poros. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan terkait komunikasi dengan partai-partai politik? Pertama begini, secara habit saya, kultur saya, pesantren, NU pasti nyambung dengan PKB. Dan ya, walaupun saya tidak harus buka di sini, insya Allah saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang PKB. Dan itu juga sudah sampai ke pusat ya, tidak hanya di Garut. Ya begitulah. Tidak usah kita buka di sini. Ya, artinya sudah melakukan ya. Langkah sudah ada. Saya percaya bahwa jalan manusia itu ditentukan dengan usaha, diakhiri dengan takdir. Pada dasarnya menjemput takdir gitu ya. Makanya saya katakan usaha ini adalah menjemput takdir itu. Pertama, pasti pendekatan politis harus saya lakukan. Pendekatan politis itu harus saya lakukan kepada orang-orang yang punya kebijakan penting di partai itu. Nah, maka saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa yang teman-teman kumpul kita yang ngobrol sama segala macam bagaimana Garut ke depan. Saya akan berangkat dari partai yang punya habit, yang punya kultur yang sama. Satu frekuensi. Kenapa maksud saya? Karena akan lebih enak. Lebih enak berbicaranya, akan lebih enak kemudian ketika kita untuk berjuang bersama-samanya. Itu akan enak. Nah, setelah itu ya tentu juga karena tidak cukup hanya satu partai, harus ada koalisi dengan partai-partai yang lain. Tentu saya melihat peluang di partai-partai yang lain untuk bisa kita komunikasi. Karena komunikasi menjadi alat. Pertanyaan yang paling ditunggu masyarakat ini, Kang Aceng ini mau Garut 1 apa Garut 2? Atau mutlak harus Garut 1? Atau fleksibel lah ketika peluang itu memberikan ruang? Pertama, orang itu kan kalau target harus tinggi. Saya target Garut 1. Tetapi kalau kemudian kondisionalnya itu ternyata memungkinkan saya untuk di Garut 2 positioningnya, ya kita lihat saja kondisi yang ada seperti apa. Jadi fleksibel juga ya? Saya katakan kenapa harus fleksibel. Satu, saya harus belajar banyak. Saya ahli di bidang pendidikan, saya ahli di bidang kepesantrenan, tapi saya belum seahli orang-orang yang di kepemerintahan. Artinya saya harus banyak belajar. Saya punya pengalaman ketika saudara kita, Ceng Fikri itu dulu jadi bupati. Beliau kan pengalamannya tidak begitu banyak. Ketika menjadi bupati, agak kewalahan ya. Lumayan. Nah, maksud saya juga harus belajar dari pengalaman itu. Karena saya pun memiliki kultur yang sama. Saya kulturnya pesantren, saya kulturnya pendidikan. Kalau berbicara pendidikan, ayo dengan saya sampai mana? Berbicara pesantren, ayo. Tetapi ketika berbicara politik, kepemerintahan, anggaran dan yang lainnya, ini kan perlu saya banyak belajar. Begitu. Artinya adalah
butuh juga mentor-mentor. Betul. Dalam konteks ini terkait dengan pemerintahan terutama. Ya, betul. Betul. Nah, kemudian begitu Anda mengatakan bahwa saya bertekad ikut kontestasi, bagaimana respon kawan? Menjauh, lebih mendekat, mensupport, atau abu-abu juga? Sebelum saya jawab itu, saya ingin, kenapa saya ada keinginan kuat untuk ke situ. Dasarnya. Pertama, yang itu tadi dasarnya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu satu. Kemudian dasar yang kedua, saya melihat politisi Garut ini kok tidak berubah-berubah. Tokohnya itu hanya berkicar di itu saja. Tidak muncul tokoh baru yang kemudian dia bukan dari lingkungan itu. Nah, sehingga saya juga ingin mengajak kepada para politisi-politisi muda ini untuk ayo, kenapa Garut ini milik kita? Dan Garut ini harus dikembangkan oleh kita. Dan kita harus punya jiwa yang sama untuk mengembangkan, membuat maju Garut. Jangan kemudian kita menyerahkan kepada orang yang sudah lama bergulat di situ, yang kita sudah tahu kapasitasnya, yang juga kita sudah tahu seperti apa kultur yang mereka bangun di dalam politiknya. Nah, ini kan kaula muda atau pola politisi muda yang baru, yang masih fresh ini kan perlu banyak belajar dan perlu untuk di-up. Makanya ketika saya kemudian saya mensodakohkan waktu saya, mensodakohkan juga pikiran saya, mensodakohkan apa yang saya miliki untuk warga Garut, maka pasti ada konsekuensinya. Salah satunya mungkin ada teman yang menjauh. Mulai ya. Tapi ada teman yang kemudian dari awal kita ngobrol sampai saat ini konsisten. Bahkan bukan hanya konsisten, bahkan mereka yang fasilitasi semuanya. Bergerak, mengkomunikasikan, dan itu saya rasakan sangat banyak manfaatnya. Yang perlu kita lakukan kan berdiskusi, berkomunikasi, kemudian berdialog. Apakah juga sudah membentuk tim relawan? Kita tidak secara personal tidak. Saya katakan ya paling lingkungan kecil saja. Tapi mereka tumbuh secara alamiah. Ya. Saya siap bantu. Nah, kayak gitu. Jadi tiba-tiba telepon. Kang Aceng, ini betul-betul. Betul, ini serius saya katakan. Saya serius. Bukan apa-apa. Saya melihat Garut ini rumah saya. Ketika saya melihat kekurangan-kekurangan, saya ingin ikut memperbaikinya. Kalau boleh memberikan sebuah gambaran. Ya. Kalau apa sebenarnya yang pertama yang diperbaiki di Garut? Tata kelola kepemerintahan. Saya katakan hingga hari ini tata kelola kepemerintahan Garut ini masih jauh dari yang namanya menjauhkan dari KKN. Selalu ada itu di dalam tata kelola kepemerintahan Garut. Dan itu butuh intervensi kuat dari seorang pemimpin. Harus diberikan contoh. Pemimpin itu kan pemberi contoh sekaligus dia adalah pemberi kebijakan, pengambil kebijakan. Kalau dia pengambil kebijakan dan dia adalah pemberi contoh, maka dia harus dari orang yang bersih. Kalau orang yang tidak bersih, orang yang memiliki track record yang tidak baik, itu mudah untuk dijerat. Mudah untuk dijerat. Makanya disitulah saya katakan, ayo orang-orang baru ini, orang yang punya fresh dalam track recordnya, ayo kita majukan Garut gitu bareng-bareng. Ayo kita majukan Garut bareng. Baik, luar biasa pemirsa Challenge Politik Jalan di manapun Anda berada. Dan itulah sebenarnya awal challenge ini mendatangi Kang Aceng dalam konteks memastikan serius apa enggak. Di kanal ini sudah terinventarisir banyak para talenta politik yang ingin memastikan ke Garut 1 ataupun Garut 2. Dan semoga saja ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, karena kita akan terus mengawal gerak dan langkah Kang Aceng Hilman ini sampai di mana kemudian seperti apa endingnya. Karena kita sudah bertekad untuk menjadikan atau mendorong pemimpin yang memang berkualitas, terlahir dari sebuah pergulatan ide dan kemudian juga tidak kaleng-kaleng. Tentu saja dari nasab dan sebagainya kita sudah tahu siapakah beliau. Dan itulah akhir dari perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya nanti. Jangan kapok tentunya, karena kita akan menggoreng apa yang layak kita tunjukkan kepada masyarakat terkait dengan rencana pencalonan di 2024. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di talenta politik yang lainnya. Tentu saja dengan talenta politik yang satu ini juga masih akan berjumpa kembali. Bilang teguh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.